Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan dubbing kisah Nabi Adam dari penciptaan hingga wafat. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan oleh Allah dan juga merupakan nabi pertama dalam tradisi Islam, Kristen, dan Yahudi. Dalam Islam, Nabi Adam bukan hanya dianggap sebagai leluhur umat manusia, tetapi juga sebagai nabi yang diutus untuk memberikan petunjuk hidup yang benar pada umatnya. Penciptaan Nabi Adam. Kisah penciptaan Nabi Adam bermula ketika Allah memutuskan untuk menciptakan makhluk baru yang disebut manusia. Allah berfirman kepada Al-Quran, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi." Mereka bertanya, mengapa engkau hendak menciptakan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih memujimu dan menyucikanmu. Tuhan berkata, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Allah kemudian menciptakan Nabi Adam dari tanah liat yang dibentuknya. Setelah itu Allah menciptakan ruhnya ke dalam tubuh Nabi Adam. Allah memberikan Adam pengetahuan tentang nama-nama dan segala sesuatu yang ada di dunia. Keunggulan Adam dibandingkan dengan makhluk lainnya termasuk malaikat adalah kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh mereka. Allah memerintahkan malaikat untuk sujud sebagai penghormatan kepada Adam, namun iblis menolak karena kesombongannya. Kehidupan di surga dan ujian dengan larangan. Setelah penciptaannya, Nabi Adam bersama dengan istrinya Hawa ditempatkan di surga sebagai tempat tinggal yang penuh kenikmatan. Allah memerintahkan keduanya untuk menikmati semua fasilitas di surga. Namun Allah juga melarang mereka mendekati sebuah pohon tertentu dengan ancaman jika mereka melanggar larangan tersebut. Allah berfirman, "Dan kami berfirman, hai Adam, tinggallah kamu dan istrimu di surga ini dan makanlah dengan nikmat dari keduanya di mana saja yang kamu sukai. Tapi janganlah kamu dekati pohon ini yang akan menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Namun iblis yang telah diusir dari surga karena kesombongannya menggoda Adam dan Hawa untuk mendekati pohon terlarang itu. Akhirnya mereka berdua melanggar perintah Allah dengan memakan buah dari pohon tersebut. Setelah itu mereka menyadari kesalahan mereka dan memohon ampun kepada Allah. Allah mengampuni mereka, namun sebagai akibat dari pelanggaran tersebut, mereka dan keturunan mereka diusir dari surga dan diturunkan ke bumi. Kehidupan di bumi dan peran sebagai nabi. Setelah diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa memulai kehidupan baru. Mereka dikaruniai anak-anak, salah satu dari anak-anaknya adalah Nabi Habil dan Qabil. Kisah kedua anak Adam ini sangat terkenal, di mana keduanya mempersembahkan kurban kepada Allah. Habil yang lebih ikhlas dan beribadah diterima kurbannya, sedangkan Qabil yang kurang ikhlas kurbannya ditolak. Hal ini menyebabkan perselisihan di antara keduanya, yang berakhir tragis dengan terbunuhnya Habil oleh Qabil. Kisah ini menjadi pelajaran tentang pentingnya niat yang tulus dalam beribadah kepada Allah. Sebagai Nabi Adam, Adam diberikan wahyu oleh Allah untuk membimbing umat manusia yang mulai berkembang di bumi. Ia adalah nabi yang pertama kali mengajarkan ketauhidan, percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, cara hidup yang benar, dan etika moral kepada anak cucunya. Selain itu, Nabi Adam juga diberi tugas sebagai khalifah, pemimpin di bumi. Pemberian wahyu dan penurunan kitab pertama. Sebagai nabi, Nabi Adam menerima wahyu dari Allah dan diangkat menjadi pemimpin umat manusia yang pertama. Dalam hadis-hadis yang disebutkan bahwa Nabi Adam diberi kitab pertama yang dikenal sebagai Suhuf Adam atau lembaran-lembaran Adam. Kitab ini berisi petunjuk hidup dan hukum-hukum yang harus diikuti oleh umat manusia pada masa itu. Meskipun tidak banyak informasi rinci tentang kisah isi kitab ini, diyakini bahwa wahyu diterima Adam mencakup dasar-dasar ajaran agama dan etika moral. Penyebaran keturunan Nabi Adam. Nabi Adam dan Hawa memiliki banyak anak, dan keturunan mereka berkembang menjadi umat manusia yang tersebar di seluruh dunia. Adam sebagai nabi pertama menjadi teladan bagi umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari ibadah hingga interaksi sosial. Salah satu kisah penting dalam sejarah Nabi Adam adalah peranannya dalam mendidik dan mengarahkan anak-anaknya, termasuk memberikan nasihat tentang pentingnya berbuat baik, menghormati sesama, menaati perintah Allah. Nabi Adam juga mengajarkan manusia untuk bertani, berusaha dengan tangan sendiri, dan mengelola kehidupan di dunia dengan cara yang baik dan benar. Seiring berjalannya waktu, umat manusia semakin berkembang, dan Nabi Adam
menjadi nabi yang pertama, menjadi pondasi dasar bagi umat manusia yang kelak akan menjadi umat yang banyak. Wafatnya Nabi Adam. Nabi Adam wafat setelah hidup sekitar 960 tahun. Menurut beberapa riwayat, sebelum wafat, beliau memberikan wasiat kepada anak-anaknya, terutama kepada anaknya yang paling saleh dan bijaksana. Setelah wafat, jasad Nabi Adam dimakamkan di tempat yang tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran. Namun dalam beberapa hadis dikatakan bahwa beliau dimakamkan di sebuah tempat yang kemudian dikenal sebagai Jabal Abu Qubays di Mekah. Nabi Adam wafat sebagai seorang nabi yang menjalankan misi Tuhan dengan penuh kesabaran, dan beliau meninggalkan warisan besar bagi umat manusia. Kesimpulan, kisah Nabi Adam mengajarkan umat manusia tentang asal-usul penciptaan, ujian hidup, dan pentingnya ketundukan kepada Allah. Meskipun Nabi Adam awalnya tinggal di surga, hidup di bumi dengan penuh ujian dan peran sebagai khalifah yang membawa petunjuk bagi umat manusia, dari kisahnya kita belajar tentang pentingnya taubat setelah kesalahan, kesabaran dalam menjalani ujian, dan tugas sebagai pemimpin yang memegang amanah dari Allah. Sebagai nabi pertama, Nabi Adam tidak hanya berperan sebagai leluhur manusia, tetapi juga sebagai teladan dalam menjalankan perintah Allah, mengajarkan tauhid, dan memberikan pedoman moral yang berlaku hingga saat ini. Terima kasih.